Oke, ini akun Facebook Alexi yang tadi dikirim. Ya, ini saya sudah screenshot dan saya sudah ini yang tadi sudah dikirim sama pendeta teman Pak Alexi sendiri. Ini akun Facebooknya, dan ini foto-foto nikah. Ini foto-foto nikah. Ini yang dari pihak foto dari Pak Alexi sendiri. Yang ya, tapi di sini banyak foto-foto. Nah, ini keterangannya. Ini yang pakai baju ini namanya Yelen. Ya, Yelen ini hadir dalam pernikahan istri saya dengan Pak Joni. Nah, Yelen ini, ya, ini dia tahu bahwa saya dengan Rili suami istri. Bahkan dia sendiri beberapa kali ikut pelayanan bersama-sama kami di Tanah Rubuh. Nah, apakah itu menjadi alasan Pak Alexi untuk tidak tahu? Nah, terus di HP ini foto-foto ya. Ini Bapak Ibu, orang-orang yang hadir dalam pernikahan. Ini orang-orang yang hadir dalam pernikahan ya. Saya ini dulu ya. Ini Yelen yang tadi, permisi. Nah, ya, ini Yelen. Ya, ini Yelen. Nah, ini Yelen baju biru. Nah, terus di samping ini adik angkat daripada istri saya. Nih, si ini Indah. Apakah ini alasan untuk tidak tahu? Dan ini Ibu Olha. Ibu Olha ini orang tua angkatnya Rili di Manokwari. Jadi Ibu Olha itu saat itu juga hadir dalam pernikahan saya dengan Ibu Rili. Bahkan Ibu Olha sebagai saksi pernikahan saya dengan Rili. Nah, ini ada ini yang lebih lengkap. Ini Ibu Yunita. Dia jemaat di GBDI sana kan. Itu. Terus ini Randy. Ini orang satu kampung dengan Indah tadi, pacarnya Indah. Dan dia juga tahu. Ini di samping ini belakang ini, belakang baju ini ada baju biru. Ini Ibu Olha. Ini Ibu Olha yang mukanya ini. Itu orang tua angkat Rili di Manokwari. Dan waktu itu dia juga saksi untuk pernikahan saya dengan Ibu Rili. Di sini ada foto Ibu Olha. Ini. Ya, ini yang pegang kamera ini Ibu Olha. Ibu Olha ini hadir sebagai orang tua wali saat pernikahan saya dengan Ibu Rili. Ini pernikahan saya dengan Ibu Rili. Nah, artinya dari keterangan surat ini saya melihat, tidak tahu ada motivasi apa itu. Kenapa tidak diselidiki dengan baik? Nah, saya berharap seharusnya sebagai pimpinan lebih profesional itu. Karena waktu mereka dipanggil, waktu ada pertemuan ini, dari pihak saya tidak ada satupun hadir. Saya pun tidak datang. Nah, tidak tahu alasan apa. Yang jelas saya tidak hadir. Jadi waktu itu dari pimpinan Biro Organisasi, Ketua Wilayah, Sekretaris, terus Pendeta Alexi beserta istri, Sekretaris daripada Gereja Pak Alexi, istri saya bersama Pak Joni. Gitu. Di sini keterangan menjelaskan bahwa apa? Katanya si pihak wanita sama pria ini dengan jujur mengatakan tidak jujur kepada Pak Alexi. Nah, tapi dari hasil percakapan di inbox ini sudah sangat jelas bahwa Pak Alexi ini tahu istri saya punya suami. Nah, terus berikutnya jadi yang membuat saya tambah yakin, diperkuat lagi begini, Bapak Ibu terkasih, ini
saya pada tanggal 6 Maret saya datang dari Manado. Waktu itu tepatnya jam 5 pagi karena saya pakai kapal. Pada tanggal 7-nya hari Sabtu saya ikut doa puasa di tempat perintisan Ibu Pendeta Yemi Ponto, Ibu Roro, yang ada di Tanah Rubuh, tetanggaan dengan tempat kami. Tapi sebelum saya ke sana, saya mampir ke Pendeta Leksi Umbo. Pada tanggal 7, saya datang sendiri, saya bertemu dengan Pendeta Leksi. Setelah itu, Ibu Leksi pun keluar. Nah, di situ saya tanya ke Pak Leksi, atas dasar apa Pak Leksi menikahkan istri saya? Jawaban Pak Leksi katanya tidak ada dasar apa-apa. Loh, saya kaget. Itu. Kalau memang benar Pak Leksi ini hamba Tuhan, Pak Leksi ini gembala, nggak asal-asalan. Gitu. Mungkin alasan ini Pak Leksi sampaikan kepada anak SD tidak masalah. Saya bilang, gitu. Saya sendiri kaget kok bisa seperti itu. Jadi waktu itu Ibu Susan yang menjelaskan, ya Rili mengaku sebagai nona. Tapi Joni bilang mengaku sudah punya istri. Itu. Terus dari percakapan tadi, dari hasil percakapan tadi, saya ini lagi. Yang berikutnya, ini hasil percakapan lagi. Lanjut, ini keterangan daripada pendeta teman Pak Leksi. Kata begini, kata pendeta Umbo, istrinya sudah menikah lagi dan pergi ke Amerika. Mereka sudah cerai. Gitu. Terus saya juga mau persiapan doa jam 3 kakak. Ini saya. Ini saya. Terus pendeta ini tanya ke saya. Oh, benarkah Pak Joni bos besar? Itu. Ulang lagi nih. Benarkah Pak Joni seorang bos? Kurang tahu Pak. Saya juga tidak kenal Pak Joni. Jawaban saya kayak ini. Nah, sampai istrinya pergi ke Amerika dan selingkuh. Nah, jadi keterangan daripada Pak Leksi Umbo menerangkan bahwa katanya istrinya Pak Joni ini selingkuh. Itu pun dari keterangan dari Pak Joni. Tadi teman saya inbox saya, mereka sering tadi teman saya inbox saya, ini tadi pesan saya. Terus dari keterangan dari pendeta bilang mereka sering keluar negeri dulu dengan mantan istrinya, tapi istrinya yang selingkuh. Nah, ternyata selama ini dia numpang di rumah teman saya. Nah, dari keterangan dari pendeta ini mengatakan bahwa Pak Leksi sendiri menerangkan katanya Pak Joni masih punya istri, tapi karena Pak Joni ini bos besar perusahaan semen, makanya Pak Joni sering keluar negeri sama istrinya, tapi istrinya selingkuh. Nah, yang mengherankan bagi saya, pada tanggal 7 itu ketika saya mampir ke sana, seharusnya kalau benar Pak Leksi ditipu, ya, harusnya Pak Leksi bela saya. Tapi pada hari itu Pak Leksi justru dengan Ibu Susan mengatakan begini, udah proses saja, nanti kami akan atur strategis. Artinya mereka siap melawan. Loh, saya kaget Pak, saya minta kerjasama, saya bilang gitu. Nah, jadi karena saya sudah datang dengan baik-baik, saya sudah terangkan baik-baik, saya pun tunggu reaksi atau respon baik daripada Pak Leksi. Nah, sehingga pada tanggal 11 Maret baru saya datang ke Polsek SP. Saya minta bantuan ke aparat kepolisian, bukan untuk memenjarakan mereka, tapi untuk apa? Kami lakukan secara kekeluargaan. Itu makanya dipanggil Polsek SP. Ini pada tanggal 7 Maret. Dan di sini ini ada surat undangannya. Jadi waktu itu sebenarnya ketua majelis wilayah pun saya undang, ketua termasuk sekretaris, cuma tidak ada satupun yang datang. Tidak tahu apa yang membuat mereka tidak datang. Intinya tidak ada yang datang, cuma Pak Leksi dan ini. Saya berharap ada hamba-hamba Tuhan yang bisa bicara firman Tuhan. Karena saya juga bingung dengan Pak Leksi. Itu. Ketika saya sampaikan firman Tuhan tentang pernikahan, dia tanpa menolak. Itu. Ini. Jadi undangan. Ada surat undangan. Di sini undangannya untuk hari Sabtu. Itu. Yang saya heran, ketika Pak Leksi datang, Pak Leksi langsung marah-marah ke saya, tunjuk saya, katanya
beliau mau tuntut balik saya. Loh, saya bilang, Pak, ini undangan Bapak sebagai saksi, bukan saya laporkan. Seperti itu. Dari situlah saya mulai timbul kecurigaan. Saya mulai timbul kecurigaan. Sampai polisi menerangkan, Bapak di sini bukan dilaporkan untuk dipenjarakan, tapi menjadi saksi. Karena ini mau diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi karena Pak Lexi pun masih ngotot, istri juga ngotot, Pak Joni juga ngotot. Terus mereka bilang, bagaimana? Ya, saya sendiri, udahlah kita lanjutin. Sampai dilanjut ke Polsek di Warmare, karena sebenarnya di Pravi katanya bukan wilayahnya, jadi dipindahkan ke Warmare. Sampai sana pun yang mengurus orang-orang polisi-polisi Muslim. Saya tidak mau. Kenapa? Karena mereka berdasarkan dengan hukum agama mereka. Bilang, wah saya katanya masih belum nikah capil, jadi itu nikah siri. Saya langsung bilang ke polisi, no. Di kekristenan tidak ada istilah nikah siri, Pak. Bapak sudah masih tahu, Bapak tahu kan, nama saya masih Muhammad, Pak. Saya bilang, sampai detik ini, saya bilang, saya berani mengatakan, Pak, kebenaran Kristus, Pak, tidak main-main. Dan dari situlah saya juga tambah diyakinkan bahwa sebenarnya Pak Lexi tahu. Kenapa? Kalau benar memang Pak Lexi ditipu, harusnya Pak Lexi membela saya. Itu kalau benar Pak Lexi ditipu. Tapi justru Pak Lexi memusuhi saya. Kenapa? Jadi sampai tanggal 7 tanggal kemarin. Ini setelah surat pembatalan nikah ini keluar ya, surat pembatalan nikah ini keluar, pada tanggal 31 Mei 2019, tepatnya hari Minggu, saya datang ke gereja, saya ikut ibadah. Setelah ikut ibadah dengan baik dari awal sampai selesai, saya pun jabat tangan dengan Pak Lexi. Saya sampaikan, Om, saya mau bicara dengan baik-baik untuk selesaikan masalah ini. Pak Lexi pun, iya silakan makan dulu. Saya mau ikut makan juga, diundang makan dengan mereka. Saya ikut makan. Ketika makanan saya belum selesai, saya diusir. Bahkan saya diancam. Waktu saya masih di atas motor, saya lihat Pak Lexi sudah keluar dari pastori. Pak Lexi keluar bawa parang. Di situ saya langsung diusir, dan anak mantu daripada Pak Lexi namanya Kak Regen. Anak mantu dari Pak Lexi itu mengikuti saya sampai di pinggir pantai. Dia stop saya, dia tanya, apa tujuannya? Kok bikin masalah? Oh, saya jelaskan, saya tidak bikin masalah. Saya datang baik-baik. Kakak tadi lihat saya itu ibadah paling depan, duduk. Baku dekat dengan ini. Di situ dia tanya, saya jelaskan. Saya datang dengan baik-baik dan maksud baik. Kenapa? Kakak bisa lihat sendiri, saya sendiri. Mungkin kalau kakak pukul saya pun saya kalah. Apalagi kalian jemaat banyak mau koyok saya. Itu pasti saya kalah. Karena itu istri saya dan saya mau berdoa kepada firman Tuhan. Saya sampaikan alasan-alasan itu. Dari situ pun sampai mereka datangkan 4 orang lagi. Saya sempat dapat pukul dari keponakannya Ibu Lexi tapi di kepala. Jadi waktu itu saya pakai helm, saya tidak terasa. Memang pertama datang orang Papua, saya juga tidak kenal. Cuma yang saya ingat itu yang anak keponakannya Ibu Lexi, karena waktu saya makan, saya cerita dengan dia. Jemaat kan tanya, jadi dia pun tanya, saya terangkan saya suaminya Ibu Rili. Dia pukul saya tapi tidak apa-apa. Saya tidak permasalahkan itu. Yang saya bicarakan bahwa di sini sudah sangat jelas. Kalau benar Pak Lexi ditipu, saya percaya Pak Lexi akan membela saya. Tapi di sini justru Pak Lexi beserta seluruh majelis bahkan jemaat yang ada di GPD Immanuel Maruni, mereka memusuhi saya.